Ya, halo Kak Stef, nama saya Leslie dengan NPM 2232019 dari 6 tim A. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS yang sudah saya kerjakan. Oke, jadi awalnya saya ingin menjelaskan dulu ya dari awal tujuan dan rencana awalnya itu apa. Jadi tujuan dari proyek yang saya kerjakan di sini itu adalah untuk melakukan monitoring terhadap Wazu agent yang akan saya buat nanti dengan Wazu server yang dibuat dari Ubuntu. Nah, masing-masing Wazu agent ini itu akan memiliki setiap OS yang berbeda. Jadi ada web server Ubuntu, DVWA Ubuntu, Windows Server, dan Red Hat Linux. Jadi berikut topologi yang sudah disediakan oleh Kak Steph. Jadi di sini akan dilapisi oleh VPC lagi nantinya. Jadi selain itu sistem ini juga akan mendeteksi serangan. Jadi kita akan mengeteskan serangan terhadap server ini untuk mendeteksi apakah manajer server ini bisa tahu kalau kita dalam attack gitu. Jadi bisa dibantu dengan Surikata IDS, file integrity monitoring, dan integrasi dengan virus total. Nah, di sini saya akan mulai lagi dari pembuatan VPC. Jadi pertama-tama saya membuat satu VPC. Ini cuma default sih sebenarnya. Jadi cuma diganti ya name-nya aja. Masuk 2 strip VPC sama IPv4 CIDR-nya di /16. Ya terus saya lanjut lagi untuk mengecek ini udah available belum state-nya. Oke, udah kan. Jadi saya lanjut ke membuat subnet dan internet gateway. Jadi untuk subnet saya memakai VPC ID yang tadi saya buat di pertama itu, dan di sini cuma mengganti namanya. Ini agar semua device nanti akan menjadi satu subnet dan satu segmen, ya, satu segmen. Nah, terus di sini saya akan membuat satu internet gateway juga. Jadi dia langsung namanya masuk 2 strap IGW. Oke, internet gateway. Nah, untuk selanjutnya saya akan lanjut membuat EC2 Ubuntu server dan security groupnya juga. Jadi di sini ini adalah spesifikasi yang dibuat untuk Ubuntu Manager Server ya. Itu ada Ubuntu 24.04 dengan instance type-nya yang T3 large dan volume-nya 30 GB. Jadi di sini kan ada network setting-nya, saya mengisi VPC yang tadi awalnya kita buat. Untuk subnet juga yang tadi awal kita buat juga. Nah, untuk auto assign-nya saya buat enable agar mereka langsung dapat IP. Nah, terus setelah meng-create, saya lanjut mengecek apakah sudah ada security group-nya, sudah di-fix belum. Oke, ternyata sudah ada. Ya, jadi saya cek juga untuk outbound role-nya itu untuk all traffic. Nah, lanjut ke sini kita lihat apakah Wazu 2 servernya udah run. Jadi jika sudah running, ini kita udah dapat IPv4 address-nya. Jadi setelah dari itu saya masuk ke terminal saya untuk masuk SSH. Jadi pakai IP ini untuk saya remote dari laptop saya sendiri. Jadi di sini pakai command SSH strip I dengan keeper ya. Tapi keeper belum masuk ya. Cuma tadi ada satu keeper baru untuk kita login menggunakan itu. Oke, dan ini ada Ubuntu, dan ini IP-nya kebetulan udah beda karena ada restart, jadi beda IP. Oke, dan ini udah enter masuk dan aman ya, udah masuk ke Ubuntu-nya. Nah, selanjutnya saya akan login
website Wazoo Manager. Oke, jadi di langkah ini saya akan apt update dan apt upgrade dulu untuk repositorinya. Nah, setelah itu kita langsung ambil link download untuk Wazoo Manager. Jadi ini langsung full package langsung dari websitenya. Di sisa download URL, ada URL-nya. Oke, dan setelah berhasil install yang cukup lama, akan dapat user dan password untuk masuk login ke dalam Wazoo Manager tersebut. Nah, setelah itu saya masukin IP tadi untuk di-visit dan akan muncul sebelum ini sih ada halaman login ya, cuman nggak ke dokumentasi. Jadi ini ada setelah login admin dan passwordnya akan masuk ke dalam Wazoo website-nya. Oke. Wazoo website ini masih kosong karena belum ada agent yang bisa dimasukin karena belum deploy ya. Belum deploy. Oke, next. Baru kita setup ke EC2 Wazoo agent yang pertama. Oke. Jadi agent pertama itu tetap pakai Ubuntu yang sama, cuman T2 small. Terus ini firewall-nya pakai yang existing ya. Yang existing dan volume yang kecil 8 GB. Jadi VPC-nya juga pakai yang sama karena kita mau dalam satu segmen, mau di dalam satu VPC tersebut, jadi pakai yang sama. Subnet juga pakai yang pertama kita buat dan enable IP assign. Setelah itu kita create dan ini ada untuk security groupnya. Ini yang awal juga sih. Jadi masih sama IP portnya ada untuk ya TCP, HTTPS, oke. Dan ini port 1514 dan 1515 itu untuk Wazoo ya, Wazoo website-nya. Nah, terus ada outbound rule-nya sama masih ke all traffic. Okay. Dan ini udah dapat IPv4 address-nya, public IP. Nah, setelah itu saya mengulang hal yang sama yaitu SSH ke dalam laptop saya. Oke, ke terminal. Ini terminal masuk yang pertama saya lakukan ada update dan upgrade. Cuman saya ke skip dokumentasinya. Jadi di sini ada CRL download package Wazoo lagi untuk yang Wazoo agent. Yaitu yang pertama kita download adalah GPG key. Ya, jadi untuk downloadnya kita perlu GPG key baru bisa masuk. Nah, terus setelah itu kita akan echo. Okay. Kita akan type in yang di sini ke dalam file ini, Oke, jadi kita akan echo package-nya ke dalam file tersebut untuk stable main. Setelah itu kita akan apt get update dulu dan install Wazoo agent ya, karena kita udah punya GPG key yang tadi. Install. Oke. Oke, jadi di sini ada sudo nano var ossec etc dan ossec conf. Itu adalah configuration untuk nama manager ya, nama manager dan ada IP dan ada portnya juga di dalam situ. Jadi ini sudah saya edit di dalam dan saya restart Wazoo agent-nya dan cek statusnya lagi. Oke, nah statusnya di sini udah running ya, udah running dan udah berjalan tampaknya. Tapi ternyata ada beberapa error yang saya temukan. Saya banyak sekali error sih sebenarnya. Dia banyak sekali error dan ya beberapa error tersebut adalah pertama itu ya yang daemon riddle ini ya saya kurang tahu sih ini kenapa
bisa error, oke. Dan ada juga error yang mengenai, mmm, oh ini saya mengecek jurnal CTL-nya. Jadi ada beberapa hal yang terjadi, ini historinya gitu. Jadi saya cek, ternyata ada error pada manajer IP-nya. Manajer IP, ini beberapa error yang saya temui, dan terus ada juga oh ini tidak bisa terkonek antara agent dengan servernya, agent dan servernya. Jadi di sini transport endpoint-nya is not connected. Ini saya kurang tahu kenapa ini bisa terjadi. Jadi saya udah coba juga beberapa hal dari Stack Overflow dan lain-lain, dan masih tidak tuh untuk resolve problem. Oke, dan next itu ya ini sistem CTL restart pun nggak bisa. Oke, nggak bisa, dan fail fail to start, ya sangat aneh. Cuma saya nggak tahu kenapa. So ya itu sebenarnya itu saja untuk UTS saya kali ini. Jadi ada satu lagi, itu ada ID-nya. Ada satu error di mana saya lupa dokumentasiin. Ada satu error yang di mana ID agent ini, saat saya mau bikin deploy agent baru di websitenya, itu kan ada dikasih, mmm, disuruh enter IP address, nama, nanti dia akan mengkasih satu teks untuk saya download. Oke, itu udah saya download, tapi, nama nama dari user-nya itu nggak berubah, dan sini ID-nya itu masih dengan nama IP, bukan nama username yang saya isi. Nah, setelah itu saya coba remove, saya refresh, saya refresh di websitenya, ternyata masih sama, masih ada gitu. Setelah saya cek lagi di Ubuntu ini, dia jadi ID 002 dengan IP yang sama, bukan nama yang saya isi. Jadi itu agak aneh, dan saya udah berulang kali sampai 3, 4 kali, dan berulang, masih berulang 004, 005, ya seperti itu. Ya, jadi itu saja untuk UTS saya kali ini. Mmm, saya cuma bisa sampai, eee, mengatur Wazoo Manager dan coba deploy satu agen. Ya setidaknya memberikan saya sedikit pemahaman tentang Wazoo, dan saya harap, video ini Kak, bisa menggambarkan proses gimana saya mengerjakan, ujiannya kali ini. Terima kasih udah menonton, dan mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Thank you.